Oke, assalamualaikum teman-teman. Baik lagi bersama saya Muhammad Faisal Abkari. Nah, di video sebelumnya saya kan udah ngebahas nih tentang etika dalam public speaking. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi efektif dalam public speaking. Nah, komunikasi selalu saja sering menjadi tersangka nih teman-teman dalam terganggunya proses pengiriman pesan dari pengirim ke penerima atau komunikan. Nah, maka dari itu saya akan membahas sedikit atau sharing ke teman-teman tentang komunikasi efektif dalam public speaking. Sebelum masuk ke materi inti, kita akan memberitahu nih sedikit apa sih itu komunikasi. Nah, komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Menurut para ahli yang disebutkan oleh Anwar Arifin, menurutnya komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Nah, selanjutnya apa sih tujuan komunikasi itu? Secara singkat, tujuan komunikasi itu adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, masih ada sejumlah tujuan komunikasi yang perlu Anda ketahui nih, di antaranya. Number one, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya komunikasi, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Nah, yang ketiga, agar ide gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam keadaan rapat tertentu. Penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman penjelasan singkat tentang komunikasi. Tetapi komunikasi kan kadang menjadi masalah nih bagi kita semua. Nah, yang tadi saya bilang karena kurang efektif si pembicara melakukan komunikasi. Saya bisa katakan komunikasi yang efektif ini sangat penting banget nih bagi pembicara. Karena demikian, yakni supaya tujuan pesan yang kita ingin sampaikan diterima oleh audiens. Karena hakikat sesungguhnya dari sebuah komunikasi kan pendengar memahami maksud yang dikomunikasikan oleh pembicara baik verbal maupun non-verbal. Lalu bagaimana sih cara berbicara efektif public speaking? Nah, menurut saya nih ada 3 hal penting presentasi kita yang menjadi efektif. Poin pertama adalah to the point. Catat nih teman-teman. Pembawa acara senior Bapak Tontowi Yahya pernah berkata, jika dapat mengkomunikasikan ide Anda dalam 8 kata, lantas buat apa menyampaikannya dengan 20 kata? Maksudnya, cara berbicara efektif adalah kemampuan kita menyampaikan hal penting dan wajib. Tapi bukan berarti selain dari inti utama ide yang kita sampaikan menjadi tidak penting nih teman-teman. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah di luar tujuan utama presentasi cukuplah ya sebagai penguat saja. Sampaikan poin apa saja yang penting sehingga langsung tepat sasaran nih teman-teman. Jadi inti dari langkah pertama adalah to the point. Oke? Yang kedua adalah short. Setelah berbicara langsung ke tujuan to the point, selanjutnya pastikan kita menyampaikan ide dengan secara singkat dan jelas. Oke, ingat, singkat dan jelas. Jangan pernah takut ceramah, orasi, presentasi, dan konteks public speaking lainnya. Jika singkat, maka akan dikomplain atau membuat penonton kecewa nih teman-teman. Nah, yang ketiga ada verbal. Langkah ketiga ini barangkali menjadi ruh dari langkah sebelumnya teman-teman. Karena secara logika pembicara yang langsung ke tujuan biasanya cenderung singkat kalimatnya. Kalimat yang singkat tercipta dari pemilihan kata yang tepat. Jadi verbal di sini kita mempersiapkan materi sebelum melakukan public speaking. Anda dan saya benar-benar memastikan kata-katanya tidak mubazir, singkat tapi tetap tepat sasaran. 2 menit penampilan public speaking kita mampu menggantinya dengan puluhan ribu yang semestinya disampaikan 2 jam teman-teman. Nah, kesimpulannya langkah berbicara efektif public speaking adalah yang pertama, to the point, berbicara langsung ke inti tujuan. Yang kedua, short atau singkat kalimatnya. Yang ketiga, verbal, memilih padanan kata yang tepat. Dengan menjadi komunikator yang memiliki artikulasi yang jelas dan mampu mendeskripsikan pesan dengan baik serta ditambah dengan kemampuan
membuat nyaman, kita akan mengurangi potensi miskomunikasi yang sering kali menjadi isu dalam pertukaran pesan atau komunikasi. Dan mungkin segitu saja pembahasan saya tentang komunikasi efektif dalam public speaking, teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ya, kita di sini untuk sharing-sharing aja ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan berbagai macam materi lainnya. Dan see ya.